Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dampak Takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan pasti kelihatan dari peragaan hidupnya. Penulis Amsal menuliskan dalam Amsal 14 ayat 26, demikian: dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sedangkan di ayat yang ke-27, ayat berikutnya dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi jelas sekali menunjukkan apa yang akan dialami orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan akan memberikan ketentraman, perlindungan, dan kehidupan, bahkan akan menghindarkan dari jerat maut, dari kebinasaan kekal. Tentu ini suatu rahasia yang luar biasa, saudara, dan diinginkan, dirindukan semua orang, termasuk orang percaya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah hidup yang menghormati Tuhan secara patut, sebagaimana mestinya. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menyediakan diri untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, menjadi kembali segambar dan serupa dengan Dia. Ini tidak mudah, karena ini bukan sekedar jadi orang Kristen lalu selesai. Ini sama artinya bersedia berjuang untuk berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, sebagai layaknya seorang anak yang dididik orang tuanya, demikian juga Allah akan mendidik orang yang menyediakan diri untuk menjadi anak-anaknya yang sah atau huyos. Penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 9-10 mengatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dikatakan kita harus taat kepada Bapa segala roh. Artinya dengan rendah hati, mau menjalani proses pendidikan, proses pendewasaan dari Allah Bapa kita. Memang Dia menghajar dan menyesah kita, tetapi ingat, hajaran atau sesahan itu bukan untuk menjatuhkan atau mencelakakan atau membinasakan kita. Sebaliknya, semua untuk kebaikan kita, agar kita boleh ambil bagian dalam kekudusannya. Jadi, mau tidak mau, kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Itu bukan pilihan, tapi suatu kemutlakan, keharusan, supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah
firman Tuhan yang maha kuasa. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Jadi jangan berkata tidak mungkin terlebih dahulu. Saudara, kalau Tuhan perintahkan, Dia sudah tahu kapasitas atau kemampuan kita. Dia juga tidak membiarkan kita. Dia memberikan fasilitas, yaitu Roh Kudus, Injil, serta penggarapan Allah, di mana Dia turut bekerja dalam segala hal, melalui setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, untuk membentuk kita agar bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah, agar kita benar-benar menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Yang dimaksud rencananya di sini adalah proses dikembalikannya manusia ke dalam rancangan Allah semula. Dengan penjelasan ini, sekarang jadi jelas. Sekarang kita tahu, saudara, bahwa agar bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah, itu bukan tergantung pada siapapun, juga bukan bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau dibentuk melalui didikan dan ajaran Tuhan atau tidak? Apakah kita mau dikembalikan ke rancangan semula atau tidak? Apakah kita benar-benar mau menjadi anak-anaknya atau tidak? Harus jujur saya katakan bahwa tidak semua orang Kristen bisa benar-benar diakui sebagai anak-anak Allah atau huios. Boleh saja kita menyebut diri kita sebagai anak Tuhan atau anak Allah, tetapi tidak demikian dengan pengakuan dari Allah sendiri. Maka tidak heran kalau pada hari yang terakhir banyak yang ditolak oleh Tuhan. Hanya mereka yang mengasihi Tuhan yang bisa mengalami proses pembentukan. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya hanya ditujukan kepada Dia. Baik makan, minum, atau apapun yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan mempedulikan apa yang sedang dialaminya. Mau Tuhan melepaskannya dari kesulitan atau tidak? Mau disembuhkan dari sakit atau tidak? Mau mengalami kesulitan apapun juga? Yang penting baginya adalah Tuhan disenangkan. Itu baru namanya takut akan Tuhan. Kalau orang sudah sampai pada titik ini, betul-betul takut Tuhan dengan benar, ia tidak akan takut kepada apapun juga. Karena baginya hidup hanya untuk melayani pikiran dan perasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa disenangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.